Di balik sorotan lampu Stadion Nasional Bukit Jalil dan Stadion Sultan Ibrahim yang sebentar lagi akan penuh dengan ribuan supporter, ada sebuah pertanyaan besar yang mencuat. Mengapa pelatih Malaysia, Kevin Klamowski, berani menanggalkan nama-nama besar dan justru memilih wajah-wajah baru untuk memperkuat Harimau Malay di Afif Ahmed di September tahun 2025? Keputusan ini bukan sekadar daftar nama. Ia adalah sebuah pernyataan, sebuah narasi baru tentang bagaimana sepak bola Malaysia ingin dilihat, bukan sekadar mengejar hasil instan, melainkan membangun pondasi yang tahan lama. Namun, keputusan berani itu juga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah publik siap menerima konsekuensi dari sebuah filosofi yang sedang dibangun, meski itu berarti melewatkan beberapa bintang populer? Dalam dua laga uji coba FIFA McD kali ini, Malaysia dijadwalkan menghadapi Singapura 4 September di Kuala Lumpur, lalu Palestina 8 September di Johor. Dua pertandingan yang tampak sederhana di atas kertas, tapi sejatinya adalah ujian atas arah baru Harimau Malay. Cekwak Tait menelusuri lebih dalam. Bagaimana latar belakang pemanggilan pemain ini, apa yang sebenarnya dicari Klamowski, dan bagaimana dampaknya bagi sepak bola Malaysia juga bagi dinamika sepak bola Asia Tenggara. Malaysia vs Singapura. Rivalitas yang tak pernah padam. Bagi publik Malaysia, melawan Singapura bukan sekadar pertandingan uji coba. Sejarah panjang rivalitas kedua negara membuat laga ini selalu syarat gengsi. Setiap bentrokan menjadi semacam pertarungan identitas, di mana kemenangan dianggap sebagai kebanggaan nasional, sementara kekalahan sering menjadi luka kolektif. Singapura sendiri sedang dalam proses membangun tim dengan pendekatan berbeda. Mereka lebih gencar melakukan naturalisasi, menarik pemain diaspora maupun asing yang sudah lama berkarir di liga mereka. Pendekatan ini menuai pro kontra, sama seperti di Indonesia. Laga ini menjadi ujian awal bagi Harimau Malaya, apakah strategi baru Klamowski mampu menjawab tekanan di lapangan sekaligus tuntutan emosional dari supporter. Malaysia vs Palestina. Sepak bola dan politik. Lawan kedua, Palestina, memberi nuansa berbeda. Di atas lapangan, tim ini dikenal dengan permainan fisik, disiplin, dan daya juang tinggi. Di luar lapangan, mereka membawa narasi politik yang membuat setiap pertandingan terasa lebih emosional. Bagi Malaysia, menghadapi Palestina bukan sekadar menguji kemampuan teknis. Ini adalah laga yang syarat simbol solidaritas politik, sekaligus tantangan mental menghadapi tim yang terkenal tak pernah menyerah. Dua pertandingan ini, dalam rentang 4 hari, bukan hanya soal skor akhir. Keduanya akan menjadi laboratorium nyata untuk melihat apakah filosofi Klamowski mulai membuahkan hasil atau masih perlu waktu panjang untuk matang. Siapa Kevin Klamowski? Nama Klamowski mungkin belum sepopuler pelatih asing lain di Asia Tenggara. Tapi rekam jejaknya menunjukkan karakter kuat. Lahir di Australia, ia banyak belajar dari tradisi sepak bola modern Eropa melalui jejaring pelatih di Liga Australia dan Jepang. Ia dikenal sebagai penganut positional play, filosofi permainan yang menekankan struktur posisi, kontrol ruang, serta pergerakan kolektif ketimbang kreativitas individu semata. Dengan kata lain, tim lebih penting daripada nama besar. Keberanian abaikan nama besar, keputusan untuk tidak memanggil 5-0 Machuca, pemain Palace Sarsfield yang sempat jadi andalan, mencerminkan keyakinannya pada filosofi ini. Machuca memang punya kualitas individu tinggi, tapi menurut Klamowski, ia tak sepenuhnya cocok dengan struktur permainan yang ingin dibangun. Bagi saya, ini bukan soal popularitas atau karier klub. Ini tentang bagaimana pemain bisa menjalankan apa yang kami butuhkan di lapangan, kata Klamowski dalam sebuah wawancara. Keputusan itu mengundang kontroversi. Sebagian fans menilai pelatih asal Australia itu terlalu keras kepala, sementara sebagian lain justru mengapresiasi keberaniannya menolak kompromi demi filosofi. Wajah baru. Richard Chin. Salah satu sorotan adalah pemanggilan Richard Chin, pemain kelahiran Inggris yang kini membela Red Rovers FC di Liga Skotlandia. Namanya tidak populer di kalangan fans Malaysia, tapi menurut Klamowski, Chin punya karakteristik yang sesuai. Fleksibel, tangguh, dan cepat memahami instruksi taktik. Panggilan ini menjadi sinyal bahwa Malaysia membuka pintu bagi diaspora yang mungkin tak sepopuler bintang besar, tetapi bisa menyatu dalam kerangka tim. Liga Super Malaysia sebagai laboratorium.
Kelamovski juga menegaskan pentingnya perkembangan Liga Super Malaysia. Menurutnya, kompetisi domestik sudah mulai bergerak ke arah positif. Banyak pemain muda menunjukkan peningkatan performa, dan itu menjadi salah satu alasan ia lebih percaya pada mereka ketimbang sekadar memanggil nama populer dari luar negeri. Bagi pelatih 46 tahun ini, tim nasional tidak boleh jadi tempat seleksi nama besar. Tim nasional adalah cermin filosofi sepak bola sebuah negara. Malaysia vs Indonesia. Dua pendekatan berbeda. Menariknya, langkah Malaysia ini berlangsung di saat Indonesia sedang ramai dengan isu naturalisasi besar-besaran. Di bawah Patrick Kluivert, Timnas Garuda mendatangkan banyak pemain Eropa berdarah Indonesia, seperti Imal Odero, J. Idzis, Justin Hubner, hingga Ragnar Oratmangoan. Publik Indonesia menyambut euforia. Skuad kini bernilai lebih dari Rp60 miliar, kedua tertinggi di grup ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia justru memilih menekankan harmoni filosofi, meski itu berarti mengorbankan nama populer. Ini menciptakan dua narasi berbeda di Asia Tenggara. Indonesia bertaruh pada kualitas individu, Malaysia bertaruh pada sistem kolektif. Singapura dan Vietnam. Singapura, dengan kebijakan naturalisasi yang lebih longgar, kerap dituduh membeli talenta. Namun bagi mereka, itu dianggap solusi realistis atas keterbatasan produksi pemain lokal. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand tetap konsisten dengan kekuatan lokal. Mereka fokus pada pembinaan jangka panjang, meski performanya cenderung naik turun. Dalam lanskap regional ini, Malaysia mencoba mengambil posisi unik, menggabungkan pemain lokal yang sedang berkembang, diaspora yang relevan, tapi tetap dalam bingkai filosofi taktis yang jelas. Dampak jangka pendek hasil dua laga FIFA Match di September tahun 2025 akan jadi tolok ukur pertama. Jika Malaysia tampil meyakinkan melawan Singapura dan Palestina, maka kepercayaan publik pada Kelamovski akan meningkat. Namun, jika hasilnya mengecewakan, kritik tajam hampir pasti datang. Publik akan mempertanyakan mengapa nama besar diabaikan demi filosofi yang belum terbukti. Dampak jangka panjang bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, taruhan ini adalah investasi. Mereka berharap dengan konsistensi, gaya bermain Malaysia akan lebih stabil, tak lagi bergantung pada 1-2 pemain bintang. Keuntungan lain, filosofi jelas memberi arah bagi pembinaan pemain muda. Akademi-akademi lokal bisa menyesuaikan dengan gaya yang ingin dibangun tim nasional, menciptakan kesinambungan jangka panjang. Namun, risikonya juga besar. Jika hasil tak kunjung datang, bukan hanya Kelamovski yang disalahkan, melainkan juga sistem yang sedang dirintis. Suara fans di media sosial, reaksi fans terbelah. Ada yang memuji keberanian sang pelatih, menyebutnya sebagai jalan panjang menuju masa depan. Ada pula yang mengecam, menuding keputusan ini sebagai eksperimen berbahaya yang bisa mempermalukan Malaysia di depan publik sendiri. Fans sepak bola, seperti biasa, adalah hakim paling keras sekaligus paling emosional. Pada akhirnya, keputusan Kelamovski untuk tidak menjadikan nama besar sebagai kriteria utama adalah sebuah perjudian ideologis. Ia ingin Malaysia dikenal bukan karena 1-2 bintang, tapi karena sistem kolektif yang konsisten. Namun, jalan ini panjang dan penuh risiko. Dua laga FIFA Match di September tahun 2025 hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Membentuk identitas baru sepak bola Malaysia. Apakah publik siap bersabar? Apakah federasi akan konsisten mendukung? Ataukah tekanan hasil instan akan menggulung idealisme ini sebelum sempat matang? Sebagaimana sering terjadi dalam sepak bola, jawabannya akan hadir di lapangan di bawah sorotan lampu Bukit Jalil dan Sultan Ibrahim, dengan suara ribuan supporter sebagai saksi. Cekok Tide akan terus memantau, bukan hanya skor, tapi juga arah perjalanan. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukanlah siapa yang dipanggil, melainkan apa yang sedang dibangun. Apakah Harimau Malaya sedang menyiapkan taring baru untuk masa depan, atau justru mempertaruhkan segalanya dengan eksperimen berisiko? Waktu dan lapangan hijau yang akan menjawabnya.